Alhamdulillah sekarang kita berada di konsultasi syariah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama itu, banyak ustadz-ustadz yang mengatakan ada waktu-waktu tertentu yang justru kita tidak boleh melakukan sholat. Disebutkan misalnya pas sebelum sholat duhur, pas matahari tepat di atas kepala kita, Ustadz. Sebelum waktu maghrib dan setelah waktu sholat subuh. Pertanyaannya itu, Ustadz, yang pertama, kira-kira berapa menit sebelum azan zuhur itu yang dikatakan waktu yang dilarang untuk sholat? Yang pertama itu, Ustadz. Yang kedua, sama dengan waktu zuhur tadi, berapa menitkah dari azan maghrib yang kita tidak boleh melakukan sholat? Berapa menit sebelum azan maghrib yang kita tidak boleh melakukan sholat? Ya. Yang kedua, yang ketiga, apakah di waktu-waktu terlarang itu kita masih boleh melakukan sholat tahiyatul masjid? Ya. Fadhil Ustaz. Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan kepada para ustadz, kepada para ulama kita. Dan alhamdulillah pertanyaan ini sudah banyak disampaikan oleh para ulama kita di dalam buku-bukunya dan juga di dalam muhadarah-muhadarahnya, di dalam video-videonya. Kami akan sampaikan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan masalah ini. Ya. Pertama, hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu wala salata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Ya, jadi tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada dua waktu yang terlarang untuk salat. Yang pertama adalah setelah salat subuh sampai matahari itu sudah terbit. Ya, sudah terbit. Jadi bagi orang-orang yang mau mengerjakan sholat sunnah mutlak, ya pada waktu ini kita katakan tidak boleh, karena ini adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Begitu pula setelah sholat asar sampai matahari betul-betul tenggelam. Ya, ketika tenggelam itu kan berangsur-angsur, hilang sedikit demi sedikit. Nanti setelah hilang betul, hilang semuanya, baru boleh untuk mengerjakan sholat sunnah atau sholat maghrib. Kemudian pada hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna au an nakbara fihinna mautana hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi asy-syamsu wa hina yaqumu qa'imun adh-dhahira hatta tamilu asy-syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ya. Dalam hadis ini disebutkan ada tambahan waktu yang terlarang. Kalau tadi disebutkan ada dua, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari itu sudah mulai meninggi sedikit. Ya, jadi setelah matahari terbit belum boleh sholat, ditunggu dulu sedikit agak meninggi sekitar 1 tombak. Ya, kalau didurasikan ke menit sekitar 10 menit. Ya, setelah 10 menit matahari terbit baru kita boleh sholat. Ya, kemudian tambahan pada hadis yang kedua ini adalah ketika matahari itu sudah berada pas di atas kepala kita. Yeah. Itu juga adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Ya. Lalu tadi di dalam pertanyaannya kira-kira berapa menit sebelum duhur waktu yang terlarang itu? Yes, ya, ulama kita menyebutkan bahwasanya waktunya itu adalah sekitar 15 menit. Ya, jadi 15 menit sebelum masuk waktu sholat duhur itu tidak boleh kita mengerjakan sholat di situ. Karena itu adalah waktu di mana matahari berada pas di atas kita, dan ini adalah waktu yang terlarang. Jadi pada kedua hadis ini kita bisa simpulkan ada tiga waktu terlarang. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai matahari mulai terbit. Yang kedua adalah pada saat matahari berada di atas kepala kita sampai matahari itu mulai condong ke arah barat. Ya, dengan masuknya waktu duhur sudah boleh sholat. Kemudian yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai matahari itu tenggelam. Ya. Lalu dalam rentetan pertanyaan tadi ditanyakan apakah
sholat sunnah tahiyatul masjid boleh dikerjakan, ya boleh dikerjakan pada waktu itu ataukah tidak? Yes. Ya, jadi ulama kita mengatakan bahwasanya yang dilarang di sini adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Ya, kalau sholat sunnah yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, atau sholat jenazah, atau sholat gerhana, yaitu semua adalah sholat sunnah yang ada sebabnya, dan ini boleh dikerjakan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Jadi yang dilarang di sini hanya sholat sunnah mutlak saja, yang tidak ada sebab-sebab tertentunya. Saya kira itu ya. Yang kembali tadi yang pertanyaan kedua Ustaz, sama seperti sholat duhur tadi, berapa menit kira-kira waktunya sebelum azan maghrib? Sama 15 menit atau bagaimana Ustaz? Iya, untuk setelah sholat asar ini mulai dari setelah sholat asar ya, sampai matahari tenggelam. Jadi waktunya panjang. Boleh jadi 2 jam, boleh jadi lebih, boleh jadi kurang dari 2 jam. Yang jelas setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Jadi ada memang waktu-waktu yang kita tidak boleh sholat di dalamnya, dan kecuali pada sholat-sholat yang ada, kecuali pada sholat-sholat tertentu, misalnya sholat tahiyatul masjid, itu dibolehkan Ustaz di? Ya boleh, yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya, iya. Ya. Pertanyaan kedua Ustaz dari Nur Sinar Lamuru. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, kan kalau kita lupa rakaat sholat maka kita sujud sahwi. Nah pertanyaan saya Ustaz, bagaimana tata cara sujud sahwi? Ya taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi di antara talbis iblis, di antara godaan syaitan adalah mendatangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang sholat. Tujuannya adalah bagaimana menjadikan hamba yang sholat ini tidak khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana menjadikan dia lupa dengan apa yang dia baca. Dia tidak menyadari apa yang sedang dia baca. Dan sampai membuat dia lupa berapa jumlah rakaat yang sedang dia kerjakan. Apakah 3 rakaat ataukah 4 rakaat. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi pada setiap manusia, bahkan terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis itu ada 5 kali Rasulullah sujud sahwi. Pernah Rasulullah sholat sampai 5 rakaat. Sholat asar yang seharusnya 4 rakaat dikerjakan 5 rakaat. Pernah Rasulullah sholat asar yang seharusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dikerjakan 2 rakaat. Dan pernah juga Rasulullah mengerjakan 3 rakaat yang seharusnya 4 rakaat. Tapi apakah tidak ada hikmah daripada lupanya Nabi kita SAW? Tentu saja ada hikmahnya. Ya, coba kita bayangkan sekiranya Rasulullah tidak pernah lupa dalam sholatnya, ya sementara kita sering lupa, kita akan bertanya-tanya bagaimana cara kita harus sujud sahwi. Disitulah hikmah Rasulullah dilupakan dalam sholatnya, agar mengajarkan kepada umatnya bagaimana tata cara sujud sahwi di dalam agama kita. Jadi ulama kita menjelaskan bahwasanya sujud sahwi itu kadang dikerjakan sebelum salam, kadang dikerjakan setelah salam, di rakaat yang terakhir. Kadang dikerjakan sebelum salam, setelah tasyahud, setelah sholawat, setelah semuanya selesai. Sebelum salam kita sujud 2 kali. Jadi sujud itu 2 kali, bukan 1 kali ya. Jadi sujud yang pertama, kita baca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Jadi bacanya sama dengan bacaan sujud. Kemudian kita duduk. Pada saat duduk ini tidak ada yang kita baca. Jadi tidak membaca doa tasyahud, tidak. Setelah itu kita sujud kembali. Sujud yang kedua ini kita masih membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Kemudian duduk lagi, dan duduk yang kedua juga tidak ada yang dibaca. Kita langsung salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Ini sebelum salam. Dan terkadang sujud sahwi itu dikerjakan setelah salam. Kapan itu? Ketika yang terjadi dalam sholat kita adalah kelebihan.
Ya misalnya dia sholat sampai 5 rakaat. Ya nanti dia sadar pada saat dia tasyahud, ternyata rakaat sekarang adalah rakaat yang kelima. Maka dia menyelesaikan sholatnya salam. Setelah salam baru sujud sahwi. Ya sujud sahwinya sama dengan yang pertama tadi. Ya sujud 2 kali. Ya baca subhana rabbiyal a'la pada saat sujud, kemudian duduk, tidak ada yang dibaca. Ya kemudian sujud lagi, baca doa sujud, kemudian duduk lagi, tidak ada yang dibaca, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Jadi itu ya, kadang-kadang sebelum salam, kadang-kadang juga setelah salam. Ya. Oh, tergantung dari kesalahannya Ustaz. Ya, tergantung dari jenis kesalahannya. Ya, ketika jenis kesalahannya itu adalah kelebihan, ya maka sujud sahwinya itu setelah salam. Kalau kesalahannya itu adalah kekurangan, misalnya pada rakaat yang kedua yang seharusnya dia duduk tasyahud awal, ternyata dia langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, lupa tasyahud awal. Kemudian setelah berdiri sempurna baru dia ingat, ya ini tidak boleh kembali, dilanjutkan sholatnya, tapi ditambah dengan sujud sahwi sebelum salam karena ada kekurangan. Ya, seperti itu. Ya, syukran Ustaz atas jawaban yang sudah diberikan. Ya, kita masuk pada pertanyaan ketiga Ustaz. Ya, fadhal. Dari Dewi, asal dari Kendari. Ya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ini pertanyaan titipan dari teman. Teman saya sering mengalami mimpi buruk, seperti bertemu ular atau ketindisan berulang-ulang. Apakah itu termasuk gangguan jin Ustaz atau hanya mimpi dari bunga-bunga tidur? Ya, tayyib. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi mimpi yang kita alami dalam tidur kita itu bisa kita klasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah mimpi yang hak. Ya, mimpi yang hak. Dan ini mimpi yang dilihat oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat dalam mimpinya sesuatu yang sangat jelas, ya, dan dia bahkan bisa menafsirkan mimpi tersebut karena sangat jelas mimpi yang dia saksikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah mimpi yang dikenal dengan bunga tidur, dan dia juga merupakan mimpi yang berasal dari syaitan. Ya. Termasuk di dalamnya adalah mimpi buruk seperti dikejar anjing atau melihat ular yang sangat mengerikan atau jatuh dari tempat yang tinggi atau mimpi-mimpi buruk yang lain. Ya. Ini adalah mimpi yang berasal dari syaitan. Ya, mimpi yang berasal dari syaitan, dan dianjurkan ya orang yang melihat seperti ini dalam mimpinya dan kemudian terbangun, ya karena sangat kaget misalnya, sangat takut, ya, kemudian tiba-tiba dia terbangun, maka dia disunnahkan untuk meludah ke sebelah kiri ya 3 kali dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan merubah posisi tidurnya. Ya, merubah posisi tidurnya. Ini pada saat dia terbangun ketika dia melihat mimpi buruk tersebut. Dan sebelum tidur, ya dia harus menjaga adab-adabnya, adab-adab sebelum tidur. Disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Ya. Disunahkan untuk membaca doa-doa sebelum tidur, zikir-zikir sebelum tidur. Ya, seperti membaca ayat kursi. Ya. Membaca 3 kul. Ya, dia angkat tangannya berdoa, dia baca 3 kul. Kemudian meludah ke tangannya dengan ludah yang sedikit tentu saja. Ya, kemudian diusap ke seluruh tubuhnya. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya. Setelah itu dia tidur, ya menghadap ke kanan, ya, disunahkan menghadap kanan, menghadap ke sebelah kanan kita, tidur di atas bagian tubuh sebelah kanan kita. Dan juga dia perlu untuk menjaga zikir-zikir yang lain seperti zikir setelah sholat dan juga zikir pagi dan petang. Dan ini yang sangat penting, ya, zikir pagi dan petang. Ya, seseorang akan terjaga insyaallah dari gangguan-gangguan jin, ya, dari dari bisikan-bisikan syaitan ketika dia berusaha untuk menjaga zikir pagi dan petangnya. Ya, maka
buku yang berisi zikir pagi dan petang itu disebut juga dengan Hisnul Muslim. Ya, kita sering baca buku Hisnul Muslim. Artinya Hisnul Muslim itu adalah benteng seorang muslim. Benteng dari apa? Benteng dari gangguan jin. Ya, karena zikir-zikir dalam itu semuanya berisi penjagaan ya diri kita dari ya, gangguan-gangguan jin ini. Ya, karena jin kita tidak lihat ya. Sementara mereka adalah musuh kita. Ya, mereka yang namanya musuh akan selalu berusaha untuk mengganggu musuhnya, mengganggu kita manusia sebagai musuhnya. Nah, kita sebagai manusia karena tidak bisa melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi yang lain. Ya, solusinya adalah dengan menjaga zikir tersebut. Ya, kalau manusia boleh saja kita melawannya, ya, karena kita melihatnya. Ya, tapi kalau jin kita tidak mampu melihatnya, namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kita diajarkan zikir-zikir pagi dan petang, dan ini yang harus kita istiqamah untuk menjaganya. Ya, saya kira itu ya. Tayyib. Ya, jadi ada memang mimpi-mimpi yang seperti itu tadi yang datang dari syaitan yang datang dari Allah tadi. Iya, ada mimpi yang dari syaitan, termasuk ketindisan, itu adalah gangguan dari syaitan. Iya. Tapi misalnya Ustaz, ada orang yang sudah jaga zikir pagi petangnya, tapi qadarullah suatu saat dia sibuk sehingga dia lupa membaca sebagian dari zikir pagi petangnya. Apakah dia masih mendapat perlindungan Ustaz atau bagaimana? Iya, jadi zikir pagi dan petang yang dituliskan di dalam buku itu, ya, seseorang tidak harus untuk menuntaskan semuanya. Iya, dia boleh membaca sebagian saja. Iya, dia boleh membaca sebagian saja sesuai dengan kemampuan dia. Semakin banyak yang dia baca tentu saja semakin baik. Nah, syukran Ustaz. Iya, afwan. Jadi kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan keempat itu dari Kamanil Kudus. Ya, tayyib, silakan. Pertanyaannya itu Ustaz, mohon pencerahannya tentang bersedekah atas nama orang tua yang meninggal. Bisa atau tidak? Maksudnya sampai pahalanya atau tidak Ustaz? Iya, tayyib. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, jadi ada beberapa amalan yang memang sudah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, termasuk diantaranya adalah sedekah. Ya, seseorang boleh bersedekah, dia niatkan pahalanya untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Dan ini ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu, boleh mengatakan ya bahwasanya Sa'ad bin Ubadah, ya saudara dari Bani Sa'idah, ditinggal mati oleh ibunya. Ya, kemudian ia tidak berada bersamanya, maka ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan aku sedang tidak bersamanya. Apakah bermanfaat baginya apabila aku menyedekahkan sesuatu atas namanya?" Beliau menjawab, "Iya." Dia berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan engkau saksi bahwa kebunku yang berbuah itu menjadi sedekah atas nama ibuku." Ya, hadis ini hadis riwayat Bukhari. Artinya seseorang ya ketika dia mau berbuat baik kepada keluarganya yang telah meninggal dunia dan dia punya harta, dia boleh saja bersedekah, dia niatkan pahala sedekah itu untuk ya keluarganya yang telah meninggal dunia. Dan ada juga hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang hal ini. Di antara amalan yang juga bermanfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah menghajikan atau mengumrohkan. Ya, ada seorang sahabiyah, seorang wanita, sahabat wanita, dia datang kepada Rasulullah menyampaikan bahwasanya ibunya meninggal dunia, ya, atau ibunya sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk menunaikan ibadah haji karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Dia mengatakan, "Apakah boleh saya menghajikan untuknya?" Rasulullah mengatakan boleh, tapi syaratnya adalah ya dia orang yang ingin menghajikan ini harus ya sudah pernah haji sebelumnya. Orang yang mau mengumrohkan ini harus sudah pernah umroh sebelumnya, ya. Dan juga amalan yang bermanfaat yang lain adalah istighfar. Ya, doa dan istighfar. Dan ini yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, kita sebagai keluarga yang ditinggal memperbanyak berdoa, ya, kebaikan
supaya Allah mengampuni dosa-dosa keluarga kita yang meninggal. Ya Allah melapangkan kuburannya, Allah merahmatinya, Allah menyayanginya, Allah memasukkannya ke dalam surga, dan doa-doa yang lain yang bermanfaat untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Taib. Ke pertanyaan terakhir Ustaz, pertanyaan kelima. Taib. Dari Ummu Taufik asal Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Pertanyaannya ada dua Ustaz. Yang pertama itu, bagaimana caranya mengusap kepala pada saat berwudu untuk wanita? Apakah setelah kepala diusap ke belakang hingga tengkuk dikembalikan lagi ke depan kepala? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apakah wanita juga tidak diperbolehkan mengikat rambut pada saat sholat? Ya, taib. Fadal Ustaz. Ya, ada pertanyaan ya? Iya Ustaz. Ya, taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi sunnahnya adalah yang disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, pada saat mengusap kepala itu yang diusap bukan cuman bagian depan saja. Ya, tapi yang diusap adalah mulai dari bagian depan kepala kita sampai ke bagian paling belakang kepala kita, ya. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula, ya, ke bagian depan kepala kita. Ya, ini sunnahnya dalam berwudu, dalam mengusap kepala. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Lalu bagaimana dengan perempuan yang rambutnya panjang, ya? Apakah juga dia harus mengusap rambutnya itu sampai ke bagian paling belakang, setelah itu mengembalikan kembali ke bagian depan, yang dimana ini akan menjadikan rambutnya itu akan berantakan. Ya. Jadi kata ulama kita, untuk wanita ya dengan rambut yang panjang, boleh hanya mengusap saja sampai ke belakang tanpa dikembalikan lagi ke depan. Ya, karena ini akan menjadikan rambutnya itu akan berantakan, akan acak-acakan. Jadi sunnah untuk memajukan kemudian mengembalikan kembali ini untuk laki-laki dan wanita yang memang rambutnya itu tidak panjang. Ya, adapun yang rambutnya panjang dan dia mau menjaga misalnya rambutnya, maka boleh hanya mengusap sampai belakang saja. Ya, adapun kalau dia mau mengembalikan kembali sampai ke depan, maka boleh juga, tidak ada masalah. Ya. Dikasih kelonggaran di sana saja. Ya, dikasih kelonggaran untuk wanita yang panjang rambutnya, yang akan membuat rambutnya itu berantakan ketika harus dikembalikan lagi. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya, ada hadis Nabi yang melarang seseorang itu mengikat rambutnya dalam sholat. Ya, misalnya laki-laki rambutnya panjang, misalnya dia harus mengikatnya, ini tidak boleh dalam sholat. Ya, tidak boleh dia mengikat rambutnya ketika dia sholat. Ya, ulama kita menyebutkan di antara hikmah atau faidah dari pelarangan tersebut, karena seharusnya semua anggota tubuh kita ini tunduk, ya, dan patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Ketika rambut diikat, maka dia tidak akan terjuntai ke bawah ketika kita sedang sujud, ya. Ya. Dan larangan ini hanya berlaku untuk laki-laki. Ya, hanya berlaku untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan maka tidak. Ya, perempuan boleh mengikat rambutnya, dan sekali lagi diberikan keringanan. Jadi ada beberapa memang syariat kita itu yang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, bahkan tabiat laki-laki perempuan juga beda. Ya, walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak sama, banyak perbedaannya. Termasuk dalam hukum ada beberapa perbedaan hukum-hukum antara wanita dengan laki-laki. Ya, saya kira itu ya, semoga bermanfaat. Fadhal. Ya, apalagi namanya kalau termasuk hukum bagaimana perempuan ketika sholat itu yang kayak punuk unta, Ustaz, bagaimana hukumnya? Yang mengikat rambut ketika sholat punuk unta, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Ya. Jadi larangan tersebut adalah larangan untuk tabarruj. Jadi ketika seorang wanita mengikat rambutnya, menonjolkan bagian rambut di kepalanya, ini adalah bentuk tabarruj yang dilarang. Dan tabarruj yang dilarang ini ketika dia keluar dalam kondisi yang seperti itu. Iya. Adapun ketika dia dalam rumahnya bersama dengan suaminya atau bersama dengan keluarganya, maka tidak masalah.
termasuk ketika dia mau sholat sementara rambutnya sedang dalam kondisi yang seperti itu, maka ini tidak masalah. Jadi larangan yang disebutkan dalam hadis tentang ada dua golongan yang belum pernah saya lihat, salah satunya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, di kepalanya ada seperti punuk unta. Ini larangan ketika dia keluar rumah dengan kondisi yang seperti itu. Ya, dengan kondisi rambutnya terikat, dia pakai jilbab tapi masih terlihat nampak bentuk rambut yang diikat tersebut. Ini adalah tabarruj. Nah, mungkin itu saja Ustadz pada kesempatan kali ini. Kami pribadi dan kru mengucapkan syukron jazakumullahu khair atas kesempatan, dan semoga ilmu yang kita paparkan atau ilmu yang kita sumbangkan bisa diamalkan oleh para pendengar setia dari SDM, Studio Dakwah Milenial. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan kepada para pendengar yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya, insyaallah bisa dibacakan di lain kesempatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.